Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal kiram. Sahabat RNRI TV dan pendengar Radio Assalam dimanapun berada, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan kenikmatan, terutama kenikmatan sehat badan dan pikiran, dan lebih dari itu Allah masih mempersinggahkan kita kehidupan, masih mempersinggahkan kita hidup sehingga bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah juga memberikan kenikmatan dan keluangan hidup bagi kita agar bisa menyelesaikan seluruh prosesi ibadah kita pada bulan suci Ramadan kali ini secara sempurna. Para pemirsa dan sahabat RNRI TV serta pendengar Radio Assalam yang berbahagia, puasa bukanlah sesuatu yang baru di kalangan kita, bahkan tidak sesuatu yang baru untuk umat Nabi Muhammad ini. Akan tetapi puasa itu sudah berlangsung cukup lama, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari nabi ke nabi, sehingga Allah sendiri mengatakan bahwa ibadah ini sudah diberlakukan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi landasan, menjadi dasar hukum agar umat Islam itu melaksanakan fardu puasa itu secara khusus. Nah, kemudian pada ayat ini Allah memberikan aba-aba bahwa ibadah puasa itu tidak sekedar menjalankan rutinitas kewajiban, akan tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Apakah di dalam kesendirian kita ataukah kita hidup bermasyarakat? Jika seandainya ibadah puasa Ramadan itu hanya sebatas formal semata, maka dia tidak akan memiliki bekas apa-apa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu kunci agar puasa itu bersifat fungsional bagi kehidupan bermasyarakat, maka kuncinya adalah satu, yaitu niat, yang disebut dengan membangun komitmen. Komitmen berpuasa itu selalu diperbaharui, niat berpuasa selalu diperbaharui. Di setiap malam kita ingin berpuasa, maka kita berniat untuk puasa besok harinya lillahi ta'ala. Niat atau komitmen ini akan melahirkan motivasi bagi setiap umat muslim untuk bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Ketika ikrar atau niat yang kita ucapkan itu hanya sebatas lisaniyah semata, maka puasa tidak akan berfungsi. Akan tetapi seandainya niat dan komitmen yang kita bangun itu beriringan dengan tindakan yang kita lakukan, maka akan melahirkan efek-efek positif bagi kehidupan kita, di dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat kita. Untuk itu, keikhlasan merupakan buah daripada tindakan yang kita lakukan. Tindakan yang berbuah tentu dimotivasi, diawali oleh sebuah komitmen yang kuat. Komitmen ketika itu tidak lillahi ta'ala, dan komitmen pekerjaan yang kita lakukan tidak didasarkan kepada komitmen yang benar, maka akan melahirkan hasil-hasil yang juga tidak benar. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian dan para pendengar Radio Assalam, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan membangun komitmen, membangun niat yang tulus lillahi ta'ala dalam melaksanakan ibadah, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan ini, dan juga di setiap pekerjaan lain. Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat, bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan itu
terletak pada niatnya, terletak pada komitmennya. Bila komitmennya kita baik, menghasilkan kerja yang baik. Komitmen yang tidak baik akan melahirkan kerja yang tidak baik. Oleh karena itu, mengapa sebahagian orang, mungkin kita juga di dalamnya, sering melakukan kesalahan-kesalahan padahal kita berpuasa. Kesalahan-kesalahan yang muncul itu, kegersangan-kegersangan spiritual yang muncul itu tidak lain, tidak bukan karena tidak bersinerginya antara kerjaan kita dengan niat kita. Komitmen ditambah dengan pekerjaan yang baik tentu akan membuahkan hasil yang baik. Semoga saja Allah memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita menjadi orang-orang yang solih, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.